cari arti bahagia di jalanmu. Aku lalui segalanya, cintamu yang kuatkan hatiku tanpa harus ku pertanyakan. Cinta kepadamu, ikhlaskan hatiku. Hanya kaulah satu tempat ku curahkan segala doa. Tabahku, sabarku, pintaku padamu ya Allah. Cinta kepadamu, ikhlaskan hatiku. Tante jangan pikir kalau saya nggak peduli sama Ali. Saya nggak mau cepat-cepat ambil keputusan. Kalau saya kasih rumah ini ke dia, terus kita mau tinggal di mana, Tante? Saya juga nggak peduli kalau polisi nggak percaya sama saya. Selama masih ada Allah di hati saya, Bang. Saya nggak peduli apa kata orang. Itu Sarifah sekarang udah berubah menjadi perempuan yang sombong. Dia sekarang lebih cinta harta dibandingin kakak kamu Ali. Sebenarnya ada apaan sih, Mah? Sarifah nggak mau ngasih yang Kela minta untuk ngebebasin Ali dari penjara. Semua berjalan sesuai rencana. Kita akan dapetin itu semuanya lagi. Aku nggak nyangka kamu segitu gampang bodohin dia. Tapi saya percaya sama petunjuk Allah. Dan insya Allah, Allah sudah memberikan saya petunjuk, Pak. Allah tahu semua rahasia dunia. Dan saya yakin, Allah merencanakan sesuatu di balik semua ini. Jangan, Om. Dia harus ngejelasin kedekatannya sama Kayla. Bukan sekarang waktu yang tepat. Sekarang kita harus kembali ke kantornya Pak Burhan. Tapi Kita nggak baik ada di sini. Lebih baik sekarang kita tanya pendapatnya Pak Burhan tentang ini semua. Ayo. Om bener-bener gak nyangka dia tega mengkhianati kita, keluarganya sendiri. Dan bermuka dua di depan kita. Ini adalah rencana Allah supaya kita berani ngambil resiko ini, Om. Kalau kita nggak berani, mungkin kita nggak akan pernah tahu kalau ternyata ada orang lain yang mengkhianati kita. Iya, Rifa. Lebih baik sekarang kita cepat-cepat ke tempatnya Pak Burhan. Sebelum Mbak Lina tahu kita dari sini. Iya. Tante, sebaiknya Tante buru-buru pergi deh dari sini. Ya bukannya aku ngusir ya. Firasat aku, Syarifah dan Om Yusuf sekarang lagi menuju ke sini. Iya, Tante juga punya pikiran begitu. Tapi kamu hati-hati ya sendirian. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu tinggal telepon Tante. Terima kasih ya Tante. Tante juga jangan lupa kalau ada perkembangan soal Syarifah, Tante langsung kabarin Kayla ya. Oh, itu pasti. Tante pulang dulu ya. Tante pergi dulu ya. Ya Tante. Dah. Gampang banget sih manfaatin tante bodoh itu. Ternyata dia tuh takut miskin. Meskipun semuanya dikorbanin, termasuk dengan mengkhianati keluarganya. Yang penting tidak jatuh miskin. Jadi Lina ada di sana? Astagfirullahaladzim. Dia sudah berkhianat kepada kita. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Terus terang, saya ragu dengan keputusan Syarifah untuk menyerahkan semuanya ke tangan Kayla, Pak. Kalau menurut pendapat saya, sebaiknya Syarifah harus berpikir ulang untuk mengasihkan semua itu kepada Lina dan Kayla.
Saya sih udah punya ide, Pak Burhan. Tapi saya masih ragu, apa kita bisa melakukan itu atau enggak? Apa, Syarifah? Coba kau bilang sama saya. Kalian berdua mau kemana? Mama. Kita mau jenguk Ali, Mah. Mama dari mana aja? Mama dari makam papa. Cuma dengan ziarah aja bikin hati mama agak lebih tenang. Mama jangan sedih lagi dong. Kalau mama nggak tenang kan ada Dona sama Aldo. Kita kan sayang banget sama mama. Iya, Mah. Gimana kalau Mama ikut kita besuk Ali? Mau nggak? Enggak deh sayang. Kalian aja berdua yang pergi ya. Mama nggak tega ngeliat kakak kamu di penjara. Kasian ya mama. Kayaknya mama masih sedih banget deh sama keadaannya Kak Ali. Iya, Don. Mendingan kita sekarang pergi aja yuk. Buat apa sih aku nganggap mereka sebagai anakku lagi? Toh mereka juga udah tahu kalau aku ini bukan ibu kandung mereka. Paling-paling kalau aku udah tua, mereka nggak peduli lagi sama aku. Aku juga nggak akan peduli sama mereka. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Apa yang nggak pegal mulut lo itu, komat kamit dari tadi? So beriman banget sih lo, hah? Apa emang lo menyesali perbuatan dan kejahatan lo yang kemarin itu? Saya memang menyesal atas semua dosa-dosa saya, Bang. Tapi demi Allah, saya tidak melakukan kejahatan apapun juga sampai saya bisa masuk ke dalam sini. Saya bisa masuk ke penjara karena saya difitnah, Bang. Terserah lo aja, terserah apa kata mulut lo. Kalau gue sih jujur aja, gue masuk ke sini karena gue jahat. Insya Allah saya jujur sama Abang. Saya memang punya kejahatan. Tapi itu dulu, Bang. Waktu saya belum mengerti apa tujuan hidup saya yang sebenarnya. Waktu saya sering menyakiti diri sendiri. Dan saya nggak sadar saya telah melakukannya. Maksud lo apa? Gue jadi nggak ngerti, tau gak? Bang, saya dibesarkan di keluarga yang cukup kaya dan punya kehormatan. Tapi saya sering banget ngabisin waktu saya tanpa berbuat apa-apa. Malah saya sering foya-foya sama uang yang dikasih om saya waktu saya disuruh belajar di luar negeri. Dan yang paling bodohnya, Bang, di sana bukannya saya belajar, malah saya senang-senang sama teman-teman saya. Dan hasilnya, saya nggak bisa berbuat apa-apa, Bang. Waktu cobaan datang ke keluarga saya sama sekali nggak bisa ngebantu mereka. Emang apa yang menimpa keluarga lu itu? Hah? Belum lama setelah saya pulang dari luar negeri, ada satu cewek yang bernama Kayla. Dia menjebak saya dan bilang pada semua orang kalau saya menghamili dia. Dia memanipulasi keluarga saya. Dan tiba-tiba dalam sekejap, keluarga saya kehilangan semuanya, Bang. Dan saya baru sadar kalau saya telah menyia-nyiakan waktu saya. Saya nggak bisa menolong keluarga saya sendiri, Bang. Oh, gitu. Dan titik balik saya, waktu saya ketemu seorang gadis yang bernama Syarifah. Dia yang mengajarkan semuanya, Bang. Yang belum pernah saya dengar dari siapapun juga. Dan dia juga bilang, kalau orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mencari hikmah di balik semua kejadian yang tertimpa pada dirinya sendiri. Baik atau buruk, Bang. Sekarang sudah tidak perlu ada yang dikhawatirkan lagi. Semua serahkan kepada saya. Saya akan mengurusnya semuanya. Dan apabila Kayla itu berbuat macam-macam, kita sudah punya senjata rahasia. Insya Allah, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak Izun. Terima kasih banyak, Pak Burhan.
Sekarang saya sama Om Yusuf akan ketemu Kayla dan memberitahukan hal ini. Saya lega, Om. Insya Allah, sebentar lagi Ali akan bebas dari penjara. Insya Allah. Masa bodoh mereka mau curiga apa enggak? Yang pasti, semua harta ini sudah jatuh ke tanganku. Dan aku akan bagikan 50% untuk tante. Cinta kepadamu. Lu sama gue hampir sama hidupnya, Ri. Sama-sama nggak sadar kalau selama ini udah nyakitin diri sendiri, tau gak? Tapi beda dengan gue. Gue selalu nyalain orang lain. Yang seharusnya gue udah bertobat dan memperbaiki diri gue sendiri. Bang, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Ampunan Allah itu lebih besar dan lebih dahsyat dari dosa-dosa yang telah dibuat oleh manusia di dunia ini. Allah akan memberi rahmat yang paling besar kepada orang yang bertobat kepadanya. Makanya, saya itu bertobat dan memilih jalan yang lurus. Mumpung kita masih ada kesempatan, Bang. Kita kan nggak pernah tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita. Ya udah. Ntar sore gue mau sholat asar. Gue boleh gak pinjam sejadah lo itu? Alhamdulillah. Tentu aja boleh, Bang. Kita kan juga bisa sholat berjamaah. Iya. Silakan duduk. Maaf, kakak kalian sedang sholat. Sebentar lagi juga selesai. Jadi kalian nunggu di sini ya. Iya, Pak. Alhamdulillah ya, Do. Walaupun Kali di penjara, tapi Kali masih tetap ingat sholat. Iya, Don. Ya udah, kita tungguin Kali selesai sholat aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali. Aduh, Dona. Kakak senang banget bisa ketemu sama kalian berdua. Mama mana? Kok nggak ikut? Tadi sih kita udah ajak Mama, Kak. Tapi Mama malah nangis. Katanya Mama nggak tega liat kondisi Kali di sini. Kali kasihan banget sih nasibnya. Gara-gara si Kak Kayla rese itu. Udahlah, Don. Kamu nggak usah nyebut nama Kayla lagi. Biar Allah aja yang ngebalas dosanya dia. Kalian berdua puasa nggak? Puasa dong, Kak. Wajib. Dona juga. Kali gimana? Insya Allah, Don. Kali juga. Nah, Aldo bawain keripik singkong buat Kakak. Kesukaan Kakak. Buat ngemil gitu, Kak. Makasih, Aldo. Kakak kalau buka puasa gimana? Itu mah gampang, Don. Kamu nggak usah mikirin kakak. Kalau nggak ada yang bawain, kan kakak dapat makan dari sipir penjara. Kak Syarifah lagi ngapain di rumah? Kali kangennya sama Kak Syarifah. Ya iyalah, Don. Masa iya kan? Selama di penjara kan Kak Ali nggak bisa lihat Kak Syarifah tiap hari. Gimana nggak kangen coba? Ya nggak, Kak? Udahlah. Kalian berdua tuh paling bisa yang ngeledekin kakak. Kali nggak usah khawatir. Karena Om Yusuf sama Kak Syarifah lagi ngurusin semuanya biar Kali cepat bebas. Alhamdulillah. Apa Om mau nelfon Tante Lina sekarang? Iya. Yusuf? Halo? Mbak Lina, saya mau minta tolong sama Mbak buat datang ke rumah sakit tempat Kayla dirawat. Ngapain saya ke sana? Bukannya kamu nggak suka kalau saya deket-deket sama Kayla? Tapi ini penting, Mbak. Saya tunggu ya. Makasih, Mbak. Assalamualaikum. Iya, saya ke sana sekarang. Waalaikumsalam. Ngapain ya Yusuf nyuruh saya ke tempat Kayla? Saya takut, Om. Saya takut dia ataupun Kayla nyurigain kita. Enggak. Dia nggak akan curiga. Selama dia taunya kita nelfon dari jalan. Kamu tenang aja. Semoga Allah bersama kita. Amin.
Pak Diki, ada apa, Pak? Saya nggak menyuruh Bapak untuk datang ke sini. Tadi saya ditelepon Pak Yusuf. Dia minta saya untuk datang ke sini. Kayla, sepertinya dia sudah setuju dengan semua persyaratan yang kamu ajukan. Suf, ada apa sih? Ngapain kamu nyuruh saya ke sini? Tenang, Tante. Sebentar lagi kita akan ngebebasin Ali dari penjara. Ayo, sekarang kita temui Kayla. Kayla, saya udah setuju sama semua persyaratan kamu. Tapi saya nggak bodoh. Saya akan kasih berkas-berkas ini sama Tante Lina. Setelah kamu mencabut semua tuntutan kamu sama Ali, baru saya akan tanda tanganin. Ini, Tante. Oke, biar saya yang pegang berkas-berkas itu ya. Oke, gue setuju. Pengacara gue yang bakal urus semua pencabutan tuntutan itu secepatnya. Sekarang Mbak Lina alasannya mau pulang sendiri. Padahal Om tahu, sampai saat ini dia pasti masih sama Kayla. Nggak apa-apa, Om. Biarin aja. Sekarang kita harus kasih tahu Ali tentang kabar baik ini. Kalau soal Tante Lina, kita serahin aja semuanya sama Allah. Allah pasti akan nunjukin kebenarannya sama kita. Iya, Rifa. Akhirnya aku pegang juga surat-surat ini, Tante. Aku yakin Syarifah tuh nggak akan bohong. Dan dia bakal ngambil ini semua lagi dari tangan aku. Tapi kenapa ya Yusuf sama Syarifah nyuruh aku yang pegang berkas-berkas itu? Apa mereka curiga ya, Kay? Masa bodoh mereka mau curiga apa enggak? Yang pasti, semua harta ini sudah jatuh ke tanganku. Dan aku akan bagikan 50% untuk Tante. Tante nggak usah terlalu mikirin deh, mereka mau curiga apa enggak. Mereka tuh bukan siapa-siapa Tante kok. Toh akhirnya mereka semua bakalan pergi. Dan Tante akan tetap jadi orang kaya. Iya kan, Tante? Kamu emang tahu ya apa yang Tante mau? Akhirnya Tante terbebas juga dari keluarga sialan itu. Iya dong. Jika Allah sudah berkehendak, Abang itu bisa keluar lebih cepat daripada saya. Dan jika kalau enggak, Allah itu pasti punya rencana yang lebih baik buat Abang. Asal Abang tetap berdoa dan Abang mau lebih dekat kepada Allah. Cinta kepadamu. Kak Ali jaga diri baik-baik ya. Insya Allah, Don. Kamu juga ya. Ya, Aldo. Kamu harus jagain adik kamu. Awas kalau enggak. Sip, Bos. Silakan. Jam besuk tinggal 10 menit lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Loh, Kak Syarifah sama Om Yusuf datang juga. Wah, mimpinya Kak Ali kejadian nih. Kak Ali, tuh ada Kak Syarifah. Tadi nanyain. Kalian masih kecil kok gangguin kakaknya mulu sih? Tahu nih, Om. Mereka berdua suka banget ngeledekin Ali. Om sama Syarifah dari mana? Om sama Rifa habis dari kantornya pengacara. Terus setelah itu kita ke tempatnya Kayla. Kita udah ketemu sama Kayla.
Dan dia mau ngebebasin kamu, Li. Asik, Kak Ali bebas. Kamu jangan khawatir. Insya Allah sebentar lagi kamu akan bebas dari sini. Jangan lupa berdoa. Karena manusia cuma bisa merencanakan. Semuanya Allah yang menentukan. Insya Allah, Om. Ali juga pengen cepat-cepat bebas dari sini. Makasih juga ya, Syarifah. Kamu udah banyak banget bantuin aku. Saya ngelakuin semua ini karena saya sayang sama kamu, Li. Dan karena saya tahu kamu itu nggak salah. Maaf, waktu besok sudah habis. Ayo, kita pulang. Mas Ali. Mas Ali. Ayo. Iya, Pak. Li, lu beruntung banget udah dapetin cewek cantik dan soleha kayak dia. Kalau saya boleh jujur, Bang, dia itu anugerah Allah yang paling terindah dalam hidup saya. Dan dia datang sini, dia mau ngabarin kalau insya Allah dalam waktu dekat, saya akan bebas, Bang, dari sini. Akhirnya Kela yang mau fitnah saya itu mau mencabut semua tuntutannya. Selamat ya, Li. Lu belum apa-apa, udah mau bebas. Tapi gue yang udah lama di sini, bahkan penjara ini udah gonta-ganti penghuni, gue belum tahu kapan gue mau disidang, Li. Dan gue juga belum tahu kapan gue mau dibebasin. Bang, nanti kalau saya sudah keluar, sajadah, sarung, dan Al-Quran saya itu semua buat abang. Makasih, Li. Allah itu berkuasa atas segala sesuatunya, Bang. Jika Allah sudah berkehendak, abang itu bisa keluar lebih cepat daripada saya. Dan jika kalau enggak, Allah itu pasti punya rencana yang lebih baik buat abang. Asal abang tetap berdoa, dan abang mau lebih dekat kepada Allah. Itu aja kok, Bang. Iya, Li. Makasih, Li. Anak-anak, Muna, Sueb, Jimmy, Mocil, Om punya kabar baik buat kalian. Kayla hari ini mencabut tuntutannya terhadap Ali. Dan Ali akan bebas dari penjara. Asik! Akhirnya kali bisa pulang. Iya. Pak Yusuf ada niatan nggak mau ngerayain kepulangannya Mas Ali? Kalau ada, Muna yang masakin ya. Muna tahu masakan kesukaannya tuh si Mas Ali tuh. Yang penting ada kroket kentang sama sambal goreng ati. Tentu, Muna. Kita pasti ngerayain kepulangannya Ali. Dan kamu boleh belanja masakan apa aja, Muna. Kita juga mau kok bikin kejutan buat ngerayain kepulangannya ke Ali. Tapi kejutannya buatan kita sendiri, Om. Iya, harus kan? Asal kalian bikin kejutannya nggak boleh yang aneh-aneh. Enggak deh, pokoknya ke Syarifah tenang aja. Gimana kalau kita ngerayain kepulangannya Ali di panti asuhan tempat dulu saya sama anak-anak tinggal? Ini kan bulan yang berkah. Ada baiknya kita bagi-bagi rezeki sama anak-anak yatim piatu yang lain. Iya, Rifa. Boleh. Om setuju. Gimana anak-anak? Kalian mau kan gabung sama anak-anak yatim piatu? Setuju. Mi, ampok rambut lo. Kaki lu kayak tiang lampu. Bulukan lagi. Ini apa bahas lu? Bukannya assalamualaikum lo gimana? Itu sombongan, enak banget. Waduh, ini bubukin. Kirain lu bantal. Ngapa lu di mari? Hah? Ngapa? Gini, Gini. Jimmy, Kang Mocil. Hah? Kita meminta tolong. Emblong. Kagak percaya udah gua minta tolong lu sama gua. Ya, yang ada ngerjain. Tapi kalau lu ditakol orang, digebok orang, lu panggil gua. Gua kan berdua pahlawan Kalibata, siap memberantas kejahatan. Ayo. Kita mau minta tolong untuk ke panti asuhan. Tar dulu. Hah? Kalau soal ke panti asuhan, I'm sorry. Be careful, I'm care.net. Everything I do, duitnya for you. Nah,
kita nggak mau lagi ketemu sama Gundorowo. Ih, seru. Tapi Mbak, ngomong-ngomong, emang lu pernah ketemu Genderuwo di sana? Ya lu, kan yang tiap hari nyuruh kita nyuci piring, itu siapa coba? Oh, Dia maksudnya. Lu jangan nyebut nama dia, merinding bulu kaki gua Ya tuh. ampun. Kak Mocil sama Kak Jimmy, Burina itu udah baik. Dia tuh udah nggak jahat kayak dulu lagi. Masa? Yang bener? Bah, bohong lu. Dodo itu kan udah pernah bohong. Kalau Burina itu baik banget sama kita. Tanya aja nih, kan Burina udah baik kan sama kita? Bener kok, Burina udah baik. Pasti Burina senang kalau ketemu sama Kak Jimmy dan Kak Mocil. Betul. Lagian kan Kak Mocil Kak Jimmy kesana nggak bermaksud menemuin Burina. Kan menemuin Bu Nurul. Iya. Lu pada mau minta tolong apaan? Emangnya ribet bener ngomongnya. Muter-muter terus. Kita mau bikin syukuran untuk menyambut kedatangan Kak Ali. Jadi Kak Jimmy sama Kak Mocil minta izin sama Bu Nurul. Iya. Soalnya kita mau bikin syukuran di panti. Oke. Kalau persoalannya seperti itu, is okay. Dengan sangat tidak terpaksa, kita mau ya. Oke dah. Tapi dengan syarat. Syaratnya, ntar kalau pas perayaan, siapin makanan yang enak-enak buat kita. Iya. Setuju kita. Jim. Nggak ada yang gratis. Hah? Kalau mau syukur nggak mau ya udah, nggak mau minggat. Sana, pergi. Oke. Yaudah, teman-teman, yuk kita nyicil. Ayo. Sana. Ribet banget Bu, kita tolong aja. Kita gimana nih? Ya udah. Yuk. Ayo. Go. Rifa, makasih banyak ya kamu udah ngorbanin semuanya buat Ali. Saya ngelakuin semua ini demi orang yang saya cintai dan juga mencintai saya, Tante. Saya nggak akan pernah ninggalin Ali sendiri. Dan saya juga yakin Ali pasti akan ngelakuin hal yang sama kalau Ali ada di posisi saya. Saya nggak akan pernah mengkhianati dia. Maaf, Tante. Saya ke kamar dulu. Assalamualaikum. Apa sih maksud omongannya? Nyebelin banget. Ya Allah, tolong bukakan hati Tante Lina. Gimana kalau Ali tahu apa yang dia lakukan? Ali pasti nggak akan pernah mau maafin dia. Om Yusuf aja kecewa banget setelah tahu apa yang dia lakukan. Gimana kalau Aldo, Dona, dan Ali tahu kalau ternyata mamanya mengkhianati mereka? Setelah Ali bebas dari penjara, tolong dekatkan kami sekeluarga dengan seluruh kebaikan yang Kau punya, ya Allah. Cinta kepadamu. Kalau ada apa-apa, saya langsung kabarin Pak Burhan. Kalau begitu selamat malam, Pak. Terima kasih. Suf, gimana kabarnya Ali? Kapan dia bisa bebas? Kamu masih sok khawatir sama Ali. Dasar licik. Semoga Allah memaafkan kamu karena udah hianatin keluarga kamu sendiri. Ali besok keluar dari penjara. Kalau kamu mau tahu keadaan dia, saya sarankan lebih baik kamu jenguk dia. Suf, bukannya aku nggak mau ngeliat Ali di penjara, tapi aku bener-bener nggak tega ngebayangin dia. Aku nggak tega ngeliat dia di borgol, terus dia pakai seragam kayak narapidana.
86. Aman, Mi. Ayo. Go. Waduh, siapa tuh? Jangan-jangan maling lagi. Heh, siapa kalian? Mi, lari Mi, Mi. Jangan lari, jangan lari. Ada apa sih ini? Hah? Ternyata kalian berdua. Kenapa tadi ngeliat saya kalian pada lari? Abisnya ngejarnya bawa sapu. Abisnya juga kenapa kalian masuk rumah orang gendap-gendap? Udah kayak maling aja kalian. Atau jangan-jangan emang kalian mau maling lagi kemari? Jangan ribut. Ini kan sudah malam. Nanti kalau anak-anak bangun bagaimana? Ah, sekarang Ibu mau tanya, apa rencana kalian datang kemari? Saya baru mendapatkan mandat dari Syarifah bahwasanya Syarifah dan anak-anak mau minta izin mengadakan syukuran di sini dalam rangka penyambutan pacarnya Syarifah yang baru keluar dari penjara besok. Iya, boleh. Nanti Ibu siapkan semuanya. Ya? Ya. Laporan selesai. Terima kasih. Heh, selesai. Urusan kalian berdua belum selesai sama saya, ngerti? Bu Rina, coba kita cek ruangan anak-anak dulu sekarang, ya? Ayo. Disuruh orang tua, kudu nurut. Entil nih, ntar kalau nggak nurut. Ayo. Olok. Ampun. Ya Allah, jangan kau tambahkan lagi air mata di keluarga ini. Jangan ada lagi kebencian di antara keluarga kami, ya Allah. Dan tolong lapangkanlah hati Om Yusuf untuk memaafkan semua perbuatan Tante Lina yang telah mengkhianati keluarganya sendiri. Dan nanti, setelah Ali bebas dari penjara, tolong dekatkan kami sekeluarga dengan seluruh kebaikan yang kau punya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Yang lain mana sih, Don? Harusnya kan mereka udah pada siap. Semuanya cepetan dong. Kita mau jemput ke Ali nih. Duh, kenapa sih kalian pakai teriak-teriak? Biarin aja, kenapa sih, Mbak? Mereka begitu karena mereka senang kakaknya hari ini bebas. Gak usah marah-marah gitu dong, Mbak. Om Yusuf kelihatannya kesel banget sama Tante Lina. Ayo kita berangkat. Kamu duduk depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Li, gue jadi sedih, Li, ngelihat lu mau dibebasin. Bang, abang gak usah sedih kayak gitu dong. Rumah saya akan selalu terbuka buat abang. Kapanpun abang mau datang. Makasih banyak, Li. Selama ini lu udah baik sama gue. Padahal kan gue sering jahatin diri lu, Li. Sama-sama, Bang. Oh iya, ini kenang-kenangan dari saya buat abang. Makasih, Li. Barang-barang ini pasti gue simpen. Lu udah ngajarin banyak hal sama gue, Li. Bang, saya sama sekali nggak pernah ngajarin abang kok. Kita belajar dari pengalaman hidup. Yaudah, kalau begitu saya permisi ya, Bang. Kita sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Li. Hati-hati ya, Li. Ya, sama-sama. Permisi, Bang. Ada bosen-bosennya kamu. Aduh, Pak. Ali. Kamu sehat-sehat, sayang. Kamu baik. Alhamdulillah, Pak. Ali baik-baik aja kok. Iya, Kali nggak ada bedanya. Masih tetap ganteng kayak dulu. Tapi Kali kurusan deh. Tapi nggak apa-apa. Dona senang kok. Kan Kali sekarang udah bebas. Kali juga seneng kok bisa ketemu sama kalian berdua lagi. Kali tuh kurus karena Kali udah nggak makan masakannya Bimunah. Om, biarin aja. Sabar ya.
Sarifah, aku senang banget. Akhirnya kita bisa sama-sama lagi. Saya juga seneng lihat kamu bebas, Li. Makasih ya Sarifah. Makasih untuk apa? Makasih karena kamu udah bantuin aku untuk keluar dari penjara. Karena kamu rajin berdoa sama Allah. Makanya Allah mengabulkan semua doa kamu. Amin. Yaudah, kita masuk yuk. Ya, Ma. Halo, Dona. Yuk. Bismillah. Cinta kepadamu. Om, kok kita nggak langsung ke arah rumah sih? Emang kita mau kemana, Om? Kamu gak usah bingung, Li. Anak-anak kan punya kejutan buat kamu di panti asuhan. Wah, asik dong kita mau jalan-jalan ke panti asuhan. Dona juga udah lama nggak jalan-jalan. Pasti seru banget ya, Doh. Mbak kenapa? Kok gelisah amat sih? Mbak nggak suka kalau kita ke panti asuhan? Yusuf tuh dari kemarin kenapa sih? Enggak kok. Nggak apa-apa. Saya senang kok mau ke panti asuhan, apalagi mau ketemu anak-anak ya. Kali naik apaan sih? Naik mobilah lah. Mobilah apaan mobilah? Agak ada naik mobilah. Mobil yang bagaimana itu roda 6? Gak ada lu. Rodanya pakai gemblong kalau mobilah. Bu Rina bisa bantu bibinya Pak Yusuf untuk menghidangkan makanan di dalam. Bagaimana? Daripada bengong di sini. Ya. Iya, Bu. Lagian siapa juga yang bengong? Wah, Jenderal mobilnya datang. Iya, prajurit siap. Siap. Koreknya. Iya. Leduk. Leduk dah. 1, 2, 3. Leduk. Wah. Tutup lagi. Prajurit siap. Prajurit cebong. Prajurit cebong. Prajurit lagi cepat. Prajurit kibar. Kak Ali, kita masuk yuk, Kak. Ayo. Prajurit siap maju. Ayo. Siap, Jenderal. Siap, Jenderal. Ayo. Go. Ayo, go. Maju. Tante Lina mana ya? Halo? Tante lagi ada di mana ini? Berisik banget sih. Tante lagi di panti asuhan. Itu anak-anaknya Sarifah lagi bikin acara untuk nyambutnya bebasnya Ali. Tante bisa nggak suruh Syarifah datang ke sini? Suruh aja dia ninggalin acara yang nggak penting itu. Biar mereka ngerayain sendiri tanpa Syarifah. Oke. Tante akan suruh dia ke sana ya. Yuk, dah. Sarifah, tadi Pak Diki, pengacaranya Kela, telepon Tante. Dia minta berkas-berkas itu.
Bismillah. Makasih ya, Rifa. Tante kasih berkas-berkas ini dulu ya ke Kayla, nanti Tante balik lagi ke sini. Jangan harap aku akan mampir ke sini lagi. Sekalian akan tinggal di panti ini selamanya. Rumah itu akan menjadi milik aku dan Kayla. Sekarang apa yang harus kita lakukan, Om? Nggak ada, Rifa. Urusan Mbak Lina. Biar anak-anak yang tahu sendiri bagaimana kelakuan mamanya sebenarnya. Kalau mereka udah tahu bagaimana mama mereka yang sebenarnya, baru Om bisa mutusin apa yang Om harus lakuin selanjutnya. Om Yusuf, kita ngeliatin Kak Jimmy dan Kak Mocil main meriam bambu yuk. Iya. Ayo. Let's go. Go. Kayla, nih. Bagus. Saya minta Pak Diki segera mengklaim berkas-berkas ini ke pengadilan. Baik, saya akan berangkat sekarang. Sebentar lagi semuanya akan jadi milik aku kembali. Dan semua orang yang ada di rumah itu, aku akan usir untuk kedua kalinya. Menyenangkan. Hahaha, Cil. Lihatin nih punya gua nih. Suaranya pasti ngejelegur. Kagak percaya. Kedengeran sampai ke langit ketujuh. Yalah, boleh dites. Ayo coba. Percaya. Kagak percaya. Nah, Lihat nih ya. Coba, ayo leduk. Duk. Dar. Empos. Alah, baru begitu doang cemen lo. Lu ketawa-ketawa. Punya gua bukan akhirat aja, bunyinya dunia akhirat. Nah. Nih, bola nih. Boleh lu dengerin ya. Nih. Ndus, duk. Lihat ya. Demuna, nyalain Demuna. Buka. Ya, cepetan. Wes. Weh. Balik bom ya. Biarpun jantung gua mau copot, yang penting gua menang. Cil, ini mah bukan meriam. Kerupuk. Nggak apa-apa, wajar. Kalau punya kita kayak kerupuk. Lah Bimuna kan, bibirnya sama perutnya aja bongsor. Bibirnya lebih lagi. Wah, sampai jangan sembarangan kalau ngomong. Jangan bikin Demuna sedih nih. Waduh, awas sampean ya. Tenang, Demuna. Ya Allah, mudah-mudahan kebahagiaan ini bisa berlangsung lama. Tunjukkan juga jalan yang benar kepada Mbak Lina. Ada apa, Pak Diki? Kok kelihatannya ada masalah serius? Begini, Kayla. Pengadilan menolak berkas-berkas ini. Tanda tangannya palsu. Kayla minta semua berkas-berkas kita. Kalau kita mau ngebebasin kamu dari penjara dan kita mau ngelepasin kamu dari tuntutan palsunya dia. Jadi kamu menyerahkan semua berkas-berkas itu lagi ke Kayla? Dalam hal ini mama kalian ikut terlibat bekerja sama dengan Kayla. Mama kalian bikin rencana supaya kita hidup di jalanan. Iya kan, Ma? Apa maksud kamu, Ali? Mama sekongkol sama Kayla.
untuk ngatur semua ini kan, Ma? Saya mau lebaran nanti Sarifah dan Ali segera menikah. Kamu nggak keberatan kan, Rifa? Enggak, Om. Saya nggak keberatan. Kepadamu ikhlaskan hatiku, hanya kaulah satu tempat ku curahkan segala doa.